Maka kesimpulannya bahwa syarat menjadi keluarga terbaik itu 3. Pasangan, punya anak, dan jangan berakhir sampai anak sampai cucu. Jadi bagi kita nih yang sudah punya anak, jangan puas. Harusnya berpikir adalah setelah punya anak, rewellah kita untuk bagaimana mendidik cucu kita. Makanya dalam Islam tuh ada grandparenting. Kalaupun sudah jadi kakek nenek, tetap belajar bagaimana mendidik cucu supaya apa? Sampai cuculah kita nanti bisa menjadi keluarga terbaik. Alhamdulillah di kesempatan kali ini, biar mempermudah nanti mungkin ada yang lagi yang datang, kita mencoba kembali melanjutkan pembahasan kita, kajian mengenai keluarga, yang tentu ini kita niatkan dalam rangka mengokohkan kembali salah satu fundament penting yang mungkin selama ini kita anggap remeh ya, karena isu tentang keluarga selalu bukan isu yang dianggap penting bagi sebagian orang. Bahkan saya bilang di negeri ini sesuatu yang penting biasanya dilembagakan ya. Ketika misalnya masalah politik penting, makanya dibikin oleh negara kita Kementerian Politik ya. Ketika tanya kesehatan penting nggak? Oh penting banget. Bahkan kemarin pandemi kita mengalami lah banyak sekali korban. Makanya dibikin Kementerian Kesehatan. Kemudian apalagi ketika ditanya politik penting nggak? Hukum penting nggak? Penting banget. Pendidikan penting nggak? Penting. Maka dibikin Kementerian Pendidikan, Kementerian Hukum. Ketika ditanya keluarga penting nggak? Mungkin bilang penting. Tapi sampai sekarang negeri ini berdiri sudah kurang lebih sekitar berapa? 78 ya. Tahun hampir 78 nggak ada Kementerian Keluarga. Menandakan bahwa memang kita harus menyadari isu keluarga ini bukan menjadi isu yang penting bagi sebagian orang, karena yang ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Sehingga yang diberdayakan perempuan ya, sehingga suami bilang lu kerja, kan gua udah berdayakan gitu. Sehingga banyak istri-istri yang diberdayakan untuk kerja oleh suaminya dan itu dianggap bagian dari pemberdayaan perempuan gitu. Sementara sang ayah selaku kepala keluarga dia tidak memahami, dialah yang sejatinya tanggung jawab dasarnya ada di dia. Bahwa para bapak-bapak sini, calon bapak atau siapapun di sini, beliaulah yang disebut Rasulullah sebagai penanggung jawab utama. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang lelaki kepala bagi keluarganya dan di akhirat dihisap kelakuannya terhadap keluarganya. Jadi menikah itu bukan sekedar kita rasakan nikmatnya syahwat kita tersalurkan dengan halal, tapi dia juga sebuah pertanggungjawaban. Jadi harusnya kalau ada motivasi nikah dini, ahlan, ya, ada pengantin baru. Masyaallah. Silakan. Jadi kalau ada motivasi orang untuk menikah dini, harus dibarengi juga dengan motivasi bertanggung jawab. Seorang laki-laki dimotivasi daripada lu pacaran lama-lama lu nikah, tapi juga diberi sebuah tanggung jawab bahwa nikah itu adalah dia juga menjaga amanah. Amanahnya apa? Bahwa istri yang dia ikat dengan ikatan pernikahan itu harus mendapatkan kebahagiaan dari apa yang selama ini diharapkan lewat pernikahan. Itu yang harus dipahami semua dari kita. Nah ini salah satu mengapa kita hari ini membahas tentang hal ini. Hari ini kita ingin menetadaburi satu ayat yang mudah-mudahan kita mendapatkan satu gambaran bagaimana pengelolaan keluarga di dalam Islam. Saya selalu menjadikan ayat ini ayat pengantar supaya kita bisa memahami bahwa Al-Quran sudah membuat tentang bagaimana berkeluarga yang diajarkan dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 33, Innallaha astofa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin ya. Allah memilih Adam, memilih Nuh, memilih keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas segala umat.
Ya, jadi ada 4 tokoh yang Allah pilih dari semua manusia yang Allah ciptakan, ada 4 yang terpilih, di mana yang pertama ada Adam, yang kedua Nuh, yang berikutnya keluarga Ibrahim, yang berikutnya keluarga Imran. Mungkin ada yang bertanya, mengapa Nabi Muhammad tidak ada disebutkan di sini, pada beliau Nabi mulia? Jawabannya kata para ulama, karena Nabi Muhammad bagian dari keluarga Ibrahim. Karena beliau adalah garis keturunan dari Ismail, bahkan Nabi menyebut dirinya ana ibnu dzabihain. Saya ini anak dari 2 sembelihan. Jadi Nabi Muhammad itu anak dari 2 sembelihan, maksudnya beliau adalah anak dari 2 orang hampir disembelih. Pertama Abdullah, ayahnya itu hampir disembelih. Gara-gara kakeknya Abdul Muthalib bernazar, ya. Kalau misalnya anak saya nanti berikutnya laki-laki, saya akan sebahkan, ya, disembelih. Tapi diselamatkan karena terjadi yang namanya, ya, undian, yang akhirnya dia menyembelih ratusan ekor kambing. Yang kedua adalah dari Ismail. Jadi kita belajar bahwa beliau juga Ismail hampir disembelih, yang diganti dengan kibas, sama seperti seekor kambing. Jadi Nabi keturunan dari jalurnya Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad masuk dari keluarga Ibrahim. Tapi dari ayat ini kita lihat bahwa dari ayat ini khusus Adam dan Nuh tidak dapat gelar keluarga. Hanya Ibrahim dan Imran. Ibrahim dan Imran sebut keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Tapi Adam dan Nuh tidak. Kenapa? Yang pertama adalah dari sini ayat ini mengajarkan bahwa sekiranya kita tidak bisa mampu membawa keluarga kita secara keseluruhan menjadi keluarga terbaik, minimal kita menjadi individu yang baik. Adam dan Nuh tidak disebut keluarganya tapi dirinya. Maka cita-cita kita adalah minimal kita adalah menjadi pribadi yang baik sekiranya mampu membawa kita menjadi keluarga yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena untuk menjadi keluarga terbaik yang diajarkan Quran itu ada 3 syarat. Dan siapapun kita yang bisa memenuhi 3 syarat ini, insya Allah kita akan menjadi keluarga terbaik. Ya, kalau kita ingin menjadi keluarga terbaik. Syarat pertama adalah punya pasangan yang baik. Ya, punya pasangan yang baik. Maka yang pertama adalah kita lihat Nabi Adam. Nabi Adam siapa pasangannya? Hawa. Ya. Adam pasangan Hawa. Ya. Wanita mulia yang mendampinginya dan bukan sekedar wanita mulia, ya. Hawa disebutkan dalam hadis wanita yang paling cantik, ya, setengah kecantikan wanita di muka bumi dimiliki oleh Hawa, setengahnya. Yang seperempatnya lagi milik Sarah, Siti Sarah istrinya Ibrahim. Yang seperempat lagi dibagi-bagi sama wanita sejagat. Jadi ibu-ibu ya mungkin dapat ampasnya atau apa nggak tahu. Jadi udah ke salon sekian lama dapatnya sekian, ya udah terima takdir. Jadi kalau suami komplain penjelasannya begitu. Ya kamu udah ke salon habis puluhan juta gini aja. Jadi gini ya mas, kata Ustadz, setengah milik Hawa, sempat milik Sarah. Aku berebutan itu. Hawa disebut Sayyidati Hawa. Sayyidah itu artinya pemimpin wanita. Ya kalau laki-laki Sayyid, Sayyidati. Karena orang desa nyebutnya cepat, jadi Sayyidati jadi Siti. Jadi kata Siti, dia kata Sayyidati gitu. Sayyidati, jadi Siti, jadi Sayyidati. Ya, Sayyidah, Sayyidati Hawa, ya. Orang Indonesia kan senang nyingkat, ya. Terima kasih jadi trims, ya. Thank you, thanks, ya sama lah ya, ya. Oke, jadi ox banget gitu kan gitu ya. Oke. Syarat pertama, Ahlan, silakan gabung. Syarat pertama, Adam memenuhi syaratnya. Beliau punya istri wanita yang solehah. Berarti syarat pertama dipenuhi. Syarat kedua, berikutnya Nabi Nuh. Nabi Nuh istrinya disebut dalam riwayat, maaf, wanita kafirah. Syarat pertama Nabi Nuh gagal. Ibnu Abbas menyebut nama istrinya Nabi Nuh adalah Wa'ilah. Sebagian kebalik ada juga riwayat menyebut Wali'ah. Jadi terbalik-balik, ada Wa'ilah, ada Wali'ah.
Konon para ulama berselisih, Wailah ini istri Nabi Nuh, Waliah istrinya Nabi Lut. Ada juga bilang Waliah istri Nabi Nuh. Kita nggak perlu di namanya, tapi istri Nabi Nuh wanita kafirah. Menunjukkan bahwa syarat pertama ini Nabi Nuh gagal. Nabi Nuh sudah gagal syarat pertama. Berikutnya Ibrahim. Ibrahim istrinya berapa? Yang diketahui sebagian besar 2. Tapi sebenarnya 4. Karena setelah Hajar dan Sarah meninggal, Ibrahim menikah lagi dengan nanti namanya Kontura dari daerah Madian, yang terakhir yang keempat namanya Hajun binti Amin di daerah Yaman, ya. Yang pertama Sarah tadi wanita yang sangat cantik, yang 1/4 kecantikan dimiliki oleh Sarah, dan saking cantiknya begitu Ibrahim menikahi Sarah, ternyata Ibrahim membawa Sarah ke Mesir. Di situ ada Raja Fir'aun. Fir'aun adalah gelar buat raja di Mesir. Jadi Fir'aun itu banyak, Fir'aun 1, Fir'aun 2. Jadi beda dengan Fir'aunnya Musa nih. Jadi Fir'aun itu begitu melihat kecantikan Sarah yang 1/4 kecantikan muka bumi itu, maka nafsunya naik, maka dia tidak bisa mengontrol dirinya, dia hendak melakukan perkosaan. Allah jaga. Maka ini salah satu bentuk penjagaan Allah kepada wanita solehah. Ingat, yang menjaga, yang membuat wanita itu terjaga bukan ilmu bela diri. Karena sebagus-bagusnya bela diri, penjagaan terbaik berasal dari Allah. Itu pula yang membuat Hawa begitu terpisah dari Adam. Hawa itu ketika keluarkan dari surga, Hawa di wilayah sekitar Jazirah Arab, sementara yang namanya Adam ada di India. Mereka terpisah 40 tahun. Selama 40 tahun Hawa bisa hidup. Padahal dia tinggal di padang pasir. Dia bukan wanita karir. Dia nggak bisnis. Dia nggak jualan produk. Kok bisa dia bertahan hidup? Untuk memberitahu bahwa kalau seseorang wanita menjaga dirinya hubungan dengan Allah, Allah jaga. Itu juga yang dimiliki oleh Maryam. Meskipun cuma berada di daerah yang disebut mihrabnya, dia nggak kemana-mana, tetapi Allah jaga sehingga makanan sampai didatangkan oleh Allah. Inilah salah satu hikmah mengapa cara mencari rizki laki-laki dan perempuan itu berbeda. Yang selama ini terjadi, laki-laki perempuan dipaksa mencari rizki seperti laki-laki. Padahal kata Allah, walaysa dzakaru kal-untha, laki-laki enggak sama dengan perempuan. Jadi tidak sama, menunjukkan bahwa perangkatnya beda, maka caranya juga berbeda. Bahkan beribadahnya pun sedikit beda. Perbedaan. Wanita ada haid, ada larangannya. Laki-laki tidak ada berbatas haid. Ya. Dalam sholat pun kalau kita belajar fikih, mulai dari sujudnya berbeda. Menunjukkan bahwa tipologi fisik yang berbeda, menunjukkan dalam banyak hal tuh mau tidak mau berbeda. Termasuk dalam mencari rizki. Makanya gak usah khawatir, rizki didatangkan oleh Allah bagi yang dekat sama Allah, termasuk perlindungan. Nah kembali, Allah jaga yang namanya Hawa sehingga dia meskipun 40 tahun tidak bertemu dengan suaminya, tidak dinafkahi dalam tanda kutip, tetap bisa hidup. Ini jawaban. Mohon maaf sebagian muslimah yang nanti kok saya cerai, nanti yang ngasih makan siapa? Kembalikan bahwa yang ngasih makan adalah Allah. Bukan masalah kita cerai atau tidak cerai. Nanti kalau misalnya begini gimana? Allah yang menjaga. Itu kembalikan lagi. Karena ini konsepnya begini. Nah kembali, Allah jaga Sarah dengan kesolehannya ketika ada laki-laki ingin menggauli, memperkosa, dijaga. Maka dibikin badannya Fir'aun ini kaku. Dibikin. Dan saat itulah Fir'aun baru menyadari bahwa ini bukan wanita sembarangan, maka dia minta dibujuk-bujuk. Salah satu rumusnya wanita itu memang makhluk auditori, paling gampang dibujuk lewat suara. Makanya wanita kalau tadinya dia agak keras kepala, asal diberi kesempatan ngomong bisa luluh. Ya makanya beri kesempatan lelaki untuk bicara. Makanya kalau wanita udah bilang, aku nggak mau dengar pendapat kamu. Nah itu biasa itu memang keras, nggak mau lagi. Makanya salah satu cara membuat wanita ingin berubah pikiran adalah ngobrol. Ya ngobrol. Makanya wanita kalau udah nutup untuk ngeblok, untuk ngobrol, biasanya dia kekeh mau pendapatnya. Karena dia tahu wanita kalau beri kesempatan bicara pasti berubah pikiran. Ya itu seperti itu. Makanya ketika Fir'aun bilang begini, tolong berikan kesempatan aku tidak akan mengganggu kamu lagi. Maka Sarah berdoa kepada Allah dan Fir'aun ini kembali pulih, dia tidak kaku lagi. Singkatnya, tapi begitu melihat Sarah, karena kecantikan itu rata-rata, nafsunya naik,
dia gaul berkuasa lagi. Allah jaga lagi. Allah jaga lagi sehingga kaku lagi. Akhirnya Firaun sadar, wah nih gak mungkin. Dia bujuk lagi, 2 kali dibujuk dan masih mau. Sarah akhirnya berdoa lagi, ya Allah, lepaskanlah kutukan kepada lelaki ini. Maka Firaun kembali. Begitu udah pulih lagi, lagi-lagi dasarnya memang Sarah cantik luar biasa. Maka begitu melihat melihat Sarah birahinya muncul, dia perkosa lagi, lagi-lagi dijaga. Tapi dari situ Firaun belajar tentang psikologi perempuan. Wanita hanya memberi 2 kali kesempatan, 3 kali nggak bisa kecuali ada kompensasi. Jadi makanya kalau melakukan kesalahan sama perempuan 2 kali batas. Kalau sampai 3 kali nggak ada, kecuali ada kompensasi, minimal kasih rumah kayak atau apa gitu ya. Nah, Firaun tahu kalau cuman bujuk nggak bisa. Wanita itu 2 kali mau dibodohi, tapi nggak mau lagi berikutnya. Makanya Firaun bilang, kalau engkau beri kesempatan aku, maka aku beri kamu hadiah. Maka Firaun dijanjikan hadiah, akan aku berikan kamu pelayan untuk melayani kamu. Maka terbujuklah yang namanya Sarah, dia pun berdoa. Singkatnya akhirnya di badan kembali kaku dan Firaun tidak lagi ingin mengulangi karena dia sadar ini kesempatan terakhir dia. Makanya dia yang penting badan diset lagi, nggak ingin melakukan lagi karena ini wanita kalau udah lewat 3 kali apapun lakukan nggak bakal. Makanya kenapa ya talak itu dikasih kesempatan 3 kali. Itu rahasianya. Lewat 3 kali sudah selesai, putus. Kenapa? Sudah tidak ada lagi percuma disambung sebagainya. Seperti itu. Nah, batas maksimal kenapa 3 kali? Rahasianya 3 kali adalah pemahaman kita atas psikologi perempuan. Pertama, perempuan 2 kali kecewakan, kalau 3 kali balik harus ada kompensasinya. 3 kali udah dikasih kompensasi masih mengkhianati, sudah selesai. Ya seperti itu. Nah seperti itu. Nah kembali, ya itu yang terjadi. Nah kembali konteksnya adalah bagaimana akhirnya diberikanlah pembantu yang menjadi pelayanan namanya Hajar. Hajar ini sebenarnya adalah seorang putri raja dari kerajaan Raja Maroko yang kalah perang. Orang kalau dulu kalah perang berhasil ditaklukkan maka ya berhasil dijadikan budak. Ya orang-orang zaman itu jadikan budak dan budaknya itu diantara adalah Hajar. Hajar sendiri bukan nama asli. Sebagian riwayat menyebutkan Hajar itu dari kata bahasa Arab yaitu ha-ajruk. Ha-ajruk ini upahmu gitu. Ini upahmu. Jadi ketika Firaun memberikan kepada Sarah bilang ha-ajruki, ini upahmu. Jadi dari istilah itu disebut Hajar, Hajar gitu ya. Jadi Hajar akhirnya dibawa menjadi pelayannya Sarah. Tapi Allah takdirkan qadarullah bertahun-tahun Ibrahim menikah dengan Sarah sampai umur 70 tahunan Sarah mandul dan mandulnya mandul yang disebutkan Quran aqima. Dalam Al-Quran ada 2 terminologi mandul. Pertama akira, yang kedua aqima. Lain waktu kita bahas lebih detail. Tapi perbedaannya minimal singkatnya gini. Kalau akira, mandul mohon maaf karena rahim yang tidak kokoh biasanya. Masih ada peluang hamil tapi biasanya keguguran gitu. Ya ada peluang. Tapi kalau aqima itu maknanya rusak. Enggak, dalam sisi kedokteran enggak mungkin hamil. Makanya Sarah ini enggak mungkin hamil. Sehingga dari sisi kedokteran ya, walaupun akhirnya Allah punya kuasa seperti Allah membuat Maryam hamil mudah. Walaupun rahim dia nih, apalagi dia punya suami bisa. Akhirnya kan yang namanya Sarah hamil walaupun umur 70. Walaupun setelah dia hamil dia kaget terpekik ya ketika dinyatakan hamil oleh malaikat, dia sampai ketawa ya, disangka malaikat ngeprank. Ya, sampai akhirnya gara-gara ketawanya itulah nama anaknya disebut Ishak. Ishak dalam bahasa Ibrani artinya tertawa. Ya, kalau bahasa Arabnya idhaq, tapi bahasa Ibrani ishaq. Ishaq itu artinya tertawa. Jadi kenapa tertawa? Karena dengan nyangka wa ana ajuzun akim, saya ini udah tua mandul, jangan ngeprank saya dong gitu. Jadi malaikat ini ngaco nih ya. Mana mungkin udah 70 tahun bisa hamil gitu kan itu. Itu bahasanya dia untuk memberitahu, nih malaikat ngerjain nih, jangan-jangan bikin saya ngeprank dong. Ketawa dia, ketawa itulah diberi inspirasi kepada anaknya Ishaq. Nah, tapi karena bertahun-tahun dia nggak hamil sebelum lahirnya Ishak, tradisi orang Arab kalau seorang istri nggak bisa memberikan keturunan, maka dia ingin supaya suaminya itu bisa terus memberikan keturunan, dia mencarikan istri. Untuk siapa? Untuk suaminya. Ya, dan dia lebih mencari, dan yang dicari adalah pembantunya supaya apa? Supaya kalau jadi istri kedua dia masih bisa mudah dikendalikan oleh istri pertama.
Jadi tradisi ini yang ditiru sebagian orang, termasuk di Nabi Yakub. Nabi Yakub itu sebenarnya istrinya awalnya cuman 2. Satu itu adalah beradik kakak ya. Yang pertama namanya adalah Rohil. Rohil ini ibunya Yusuf. Yang berikutnya ada Lia, kakaknya. Ya dulu beradik kakak masih boleh dinikahi di zaman itu. Syariat sekarang nggak boleh. Tapi Rohil ini mandul. Maksudnya gini, udah 2 tahun 3 tahun nggak punya anak. Akhirnya Rohil mengangkat pembantunya. Namanya adalah Zulfa. Balha. Nah, si Lia kakaknya yang jadi istri kedua ini cemburu. Emang kamu doang bisa ngangkat pembantu jadi istri, aku juga bisa. Maka pembantunya dia bernama Zulfa diangkat. Jadi akhirnya Yakub pun menikahi 2 majikan 2 pembantu. Sementara yang namanya Ibrahim menikahi yang namanya yang tadi Hajar pembantu, akhirnya naik kelas jadi istri. Jadi sejarah pembantu naik kelas menjadi istri memang pernah terbukti ya. Jadi wajar kalau mak Jamano curigaan sama pembantunya sendiri ya, itu wajar. Ya, apalagi pembantunya tinggi 170 cm, hidung mancung, mata biru ya. Hafal Quran 30 juz ya, hafal Sahih Bukhari Muslim gitu ya. Kalau ada pembantu kayak gitu kasih tahu saya. Maksudnya saya suruh ngajar di rumah Quran, musyawarah gitu ya. Kan bodoh sekali, kenapa dia jadi pembantu? Harusnya dia jadi pengajar Quran gitu ya. Novan kenapa senyum gitu ya. Baik. Kok kesimpulannya adalah itu. Jadi akhirnya Hajarnya, tapi ketika sudah menikah dengan Hajar, ternyata Hajar hamil langsung. Dan ternyata Sarah cemburunya muncul justru ketika Hajar hamil. Dia ngerasa, dan gara-gara cemburu itu, wanita kalau sudah cemburu, itu sesoleh-solehnya wanita kalau sudah cemburu, nalarnya hilang. Sehingga muncullah satu sumpah yang gak logis yang diucapkan oleh seorang wanita solehah kalau sudah cemburu. Inilah makna dari hadis Nabi, wanita kalau sudah cemburu tidak bisa membedakan mana bukit mana lembah. Dia saking emosinya. Makanya diantara buktinya adalah Sarah wanita solehah ini ketika cemburu dengan Hajar, dia keluar sumpahnya. Sumpahnya apa? Kalau aku ketemu Hajar, ku potong 3 bagian tubuhnya Hajar. Lihat aja, ku potong 3 bagian tubuh Hajar. Dia kesel banget. Lihat aja kebotol. Karena Allah tidak ingin Sarah berkhianat sama sumpahnya karena nyebut nama Allah, wallahi gitu. Maka Allah menjadikan sumpahnya sumpahnya Sarah menjadi syariat buat wanita, akhirnya ditindik di 2 kupingnya dan khitan kemaluannya. Jadi gara-gara sumpahnya Sarah, maka akhirnya wanita disunahkan untuk ditindik 2 kupingnya dan dikhitan kemaluannya. Ini awal mula. Jadi wanita yang pertama kali dikhitan siapa? Hajar. Dikhitan itu untuk membenarkan sumpahnya Sarah ya. Dan alhamdulillah bersyukur ya ibu-ibu, karena Sarah sumpahnya cuma 3. Kalau 15 repot ya, apalagi memotong gitu ya. Dari situlah muncul syariat ini. Tapi ternyata Sarah dan Hajar tetap tidak bisa akur, ya itulah kenapa manajemen poligami itu kalau dibahas itu panjang. Makanya saya sering beberapa kali saya diskusi sama pelaku poligami. Saya bilang, saya memilih tidak poligami. Ya, kalau ditanya, saya termasuk orang yang tidak campaign poligami. Bahkan saya tidak menyukai orang campaign poligami. Saya selalu bilang gini, manusia itu tabiat agama melatih kita untuk merasa cukup. Jadi kalau udah cukup, jangan dipaksa untuk nambah gitu. Karena syahwat laki-laki itu sebenarnya itu gak usah dikompor-komporin untuk nambah. Pasti dia mau. Masa dia bertanggung jawab atau tidak. Kemarin ada pelaku poligami ngobrol sama saya, dia bilang gini, Ustadz saya alhamdulillah istri 3, alhamdulillah Ustadz istri saya itu 3-3-nya akur. Saya bilang yang selama ini kesalahan para pelaku poligami adalah menganggap istri akur selesai. Maaf nih saya ngomong. Padahal dia lupa anak itu punya perasaan, dia pikirin gak anak-anaknya. Kasus Yakub, terjadinya konflik antara Yusuf dan saudara-saudara itu adalah konflik antara anak, bukan antar istri. Yang sekarang dipikirkan para pelaku poligami penting istrinya akur, dia gak mikirin anak-anaknya. Soalnya anak tuh gak punya perasaan gitu. Makanya saya bilang, saya itu diundang isi kajian, bayangin nih, nekat banget. Saya dulu bikin seminar yang sempat diboikot di sebuah masjid, Masjid Al-Azhar. Judul temanya 1 Atap 2 Cinta. Manajemen poligami tanpa prahara. Ya, mau bikin kajian ini? Tapi yang jelas itu saya sampaikan, waktu itu saya sama Ustazah Erika, beliau pelaku poligami. Beliau mencarikan istri buat suaminya dan saya apresiasi, saya bilang silakan. Ya. Tapi saya bilang pikirkan dulu dampaknya, tidak semua orang memahami. Ada orang
yang selalu niatnya niat mulia kan. Poligami niatnya menyelamatkan janda, malah menciptakan janda baru. Dan itu saya selalu katakan, keluarga itu yang harus dipikirkan seperti itu. Nah, makanya Sarah dan Hajar itu menunjukkan bahwa ada masalah itu. Makanya akhirnya Allah memberikan supaya solusi, akhirnya Hajar disuruh dipindahkan. Ya, Hajar dipindahkan. Akhirnya tidak serumah. Makanya memang tidak boleh satu atap dua cinta itu memang tidak ideal. Maka dibikin beda atap beda cinta. Akhirnya Hajar pindah. Itu kesimpulannya. Jadi Sarah dan Hajar. Dari Sarah nanti lahirlah anak namanya Ishak. Yang tadi mana ketawa, dan Ishak itu dalam Quran disebut adalah gulamin alim. Inna nubashiruka bi gulamin alim. Kami berikan kabar gembira kepada anak yang cerdas. Maka nanti keturunan Ishak itu cerdas-cerdas. Ya itulah kenapa Yahudi mengklaim dirinya cerdas, padahal itu bagian dari takdir yang Allah tetapkan kepadanya karena dia keturunan Ishak. Yahudi itu kan keturunan Yakub, Yakub dari Ishak, makanya keturunan Ishak cerdas-cerdas karena memang Allah takdirkan. Sementara Ismail itu dari kata Isma itu mendengar, Il itu Tuhan. Ismail itu artinya hamba Tuhan. Allah mendengar Tuhan, maaf. Allah mendengar doanya. Ismail. Allah mendengar doanya. Tuhan mendengar doanya. Jadi Ismail itu adalah jawaban dari doanya Ibrahim. Ibrahim itu kan jomblo visioner. Buktinya jomblo visioner apa? Sebelum nikah, dia doanya bukan ya Allah berikanlah kepasangan untukku, bukan. Dia doanya Robbi habli minas solihin. Ya Allah karuniakanlah aku anak yang soleh. Ini kan jomblo visioner. Minta anaknya dulu. Otomatis kalau anaknya minta pasti dapat bapaknya, dapat istrinya kan, dapat ibunya. Ya dia minta anaknya, karena ada orang yang minta pasangannya nggak dapat anak gitu ya. Tapi kalau minta anak pasti dapat pasangannya. Dan anak yang soleha, anaknya soleh terus pasti dari ibu yang soleha kan gitu. Makanya Ibrahim mintanya Robbi habli minas solihin, itu saking visioner yang waktu jadi jomblo. Ya, jadi jomblo-jomblo di sini harusnya mikirnya gitu. Ya Allah karena kalau anak soleh nanti dapat bapaknya, kalau dia seorang perempuan bapaknya yang soleh. Kalau dia seorang perempuan dia minta ya Allah karena aku berikan aku anak yang soleh. Nanti dapat emaknya yang soleha, karena itu sinkron. Ya sama kayak para pengusaha kan doanya selama ini ya Allah kenakanlah aku uang sebulan itu 1 miliar misalnya. Ya kalau yang visioner lebih jauh lagi, ya Allah mampukanlah aku sedekah sebulan 1 miliar. Kalau sedekahnya 1 miliar berarti pendapatannya berapa? Kan beda, itu visioner tuh. Kalau cuma 1 miliar minta, jangan-jangan pengeluarannya jebol untuk cicilan rumah, cicilan sebagainya, enggak sedekah-sedekah. Tapi kalau dia minta sedekah 1 miliar, insya Allah dilebihkan. Kan begitu logikanya. Itu visioner tuh. Kalau mau berpikir, visioner. Nah kembali. Sarah dan Hajar itu istri yang nanti dari Sarah Ishak, dari Ismail, dari Hajar Ismail. Ya. Nanti setelah itu Ibrahim setelah 2 orang meninggal menikah dengan Konturo. Nanti anaknya 6 dari Madian tuh. Setelah itu nanti dengan Hajun anaknya 4. Jadi anaknya Ibrahim totalnya 12. Formasinya 1164. Tapi kesimpulannya adalah syarat pertama Ibrahim mendapatkan istri soleha, 4-4-nya soleha. Jadi syarat pertama di Ibrahim. Oke. Kembali ke keluarga Imron. Ya, Imron istrinya ada yang tahu siapa namanya? Ya, mungkin jarang dengar ya. Nama istrinya Imron siapa? Hana binti Fakhud. Istrinya Imron namanya Hana dan dia wanita soleha. Beliau dan ini adalah syarat yang pertama dipenuhi. Jadi syarat pertama yang gagal siapa? Hanya Nuh. Adam tidak, dia penuh. Nuh tidak. Adam dapat istri soleha, Nuh gagal, tapi Imron dapat. Jadi syarat pertama Nuh yang gagal. Syarat pertama keluarga terbaik punya pasangan yang baik. Syarat kedua punya anak yang baik, yang beriman dan tidak melakukan dosa besar. Syarat kedua inilah Nabi Adam gagal. Karena anaknya pembunuh pertama di muka bumi. Siapa namanya? Qabil. Ya, Qabil. Ya, Qabil Habil. Ya, kalau pengen mudah mengingatnya, Qabil itu qatil itu pembunuh. Makanya Qabil. Ya, enggak, ini maksudnya itu mempermudah. Supaya Qabil atau Habil ya, Qabil karena qatil itu pembunuh artinya. Qabil. Ya. Qabil melakukan dosa pertama yaitu pembunuhan.
Sehingga syarat pertama Nabi Adam gagal. Syarat kedua Nabi Adam gagal. Sekarang Nabi ya berat. Kenapa? Karena Nabi yang namanya Qabil ini dia melakukan ya pelopor pertama kemaksiatan ya. Dalam sebuah riwayat. Ini makanya maaf teman-teman. Hadis ini memberitahu betapa Qabil itu kan disebutkan dari riwayat dosa pembunuhan hingga akhir zaman akan ditanggung oleh Qabil tanpa mengurangi dosa pembunuh itu. Itulah disebut sunnatus sayyi'ah, pelopor kemaksiatan. Orang tuh kalau mempelopori kemaksiatan maka dia menanggung dosa walaupun dia sendiri mungkin sudah nggak melakukannya. Teman-teman yang influencer, hati-hati. Teman-teman itu punya jalan untuk menjadi penanggung amal soleh atau penanggung dosa. Tergantung yang teman-teman tampilkan di sosial media. Kalau teman-teman melakukan kemaksiatan dan sengaja dipublish dan orang niru, ngeri. Orang lain itu yang kita nggak bisa jangkau karena reach engagementnya kita nggak tahu siapa yang melihat itu. Tapi terinspirasi, wah dia mabok gue ikut gitu. Minuman dia keren, mabok. Keren, ngeri. Dosanya yang mabok ini ditanggung juga sama dia. Padahal dia sendiri udah buat mau. Makanya, tapi teman-teman juga punya peluang mendapatkan sunnatul hasanah. Jadi yang punya follower atau punya engagement banyak ini luar biasa. Setiap satu kebaikan teman-teman ditiru, Masya Allah. Ini yang disebut sunnatul hasanah. Kata Rasul, mandala ala khairin falahu mithlu ajrun fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan orang kepada kebaikan, dia dapat pahala yang semisal. Jadi cuman ngasih tahu, cuman posting doang sebuah quote atau posting doang sebuah kegiatan. Teman-teman itu, Masya Allah, teman-teman ngajak kajian di sini, misalnya nih, kan di sini sekian orang. Terus teman, kayaknya bagus nih, atau kajian lain lah. Kayak gue mau ngundang teman gue nih supaya datang. Selama dia datang, dia dapat pahala, tapi pahala dia datangnya dia juga berpahala buat kita. Itu disebut MLM akhirat. MLM akhirat tuh begitu. Ya, makanya Masya Allah ya nggak harus sebut namanya, tapi yang membuat program kajian di musyawarah ini, yang pertama kali melakukannya, selagi dia dan dia mengajak terus-terusan, lu ikut dong, nggak pernah bosan ngajak, maka dia dapat pahalanya dari semua yang datang itu juga. Masya Allah ya, ini makanya kenapa bersyukurnya kalau kita itu cuman posting doang, datang ya besok, atau Japri besok ada kajian datang, itu sunnatul hasanah. Itu kenapa jangan, kalau di dalam Quran itu di surat Yasin 20, jadilah orang yang menunjukkan jalan, cuma menunjuk, ikuti ya pemilik, ikuti orang itu, cuma ngasih tahu, mau ngaji sama Ustadz ini aja, itu dapat pahalanya ya. Oke, jangan jadi pelaku pelaku dosa yang ditiru. Makanya dalam Islam dosa yang masih bisa diampuni adalah sembunyi-sembunyi aja. Bukan berarti nggak boleh, bukan berarti boleh dosa gitu ya. Karena yang paling parah itu adalah dalam Islam itu adalah yang disebut mujahir. Bukan mujair ya. Ini mujahir. Mujahir itu apa? Pelaku dosa yang dijaharkan, diterang-terangan. Ya. Allah sudah tutupi aibnya, dibongkar. Semalam gua ngeri banget ya. Sekarang tuh, dan yang paling ngeri itu adalah sekarang terminologinya kalau berbuat dosa itu seolah-olah nggak munafik. Dia salah mengartikan munafik. Gua nggak munafik ya, gini-gini gua nggak perawan, maaf, itu munafik. Dia nggak tahu munafik dari bahasa Arab itu dari kata nafaqah yang artinya keluar dari sarang tikus. Yang maknanya ada dua, ada nifak i'tiqadi, ada nifak amali. Nifak i'tiqadi adalah kemunafikan dalam hati yang dia pura-pura gitu, misalnya gini, dia sholat tapi hatinya menolak sholat. Tapi ada nifak amali, dia meyakini Islam sebagai ajaran agama dia, tapi pelakunya bertentangan dengan ajaran Islam, itu nifak namanya, munafik. Jadi orang Islam berbuat dosa itu namanya munafik. Jadi kalau udah bilang gini, gua nggak munafik ya, gua walaupun Islam, gua mau makan babi, munafik itu. Dia nggak tahu, dia pakai terminologi Islam nggak begitu. Yang kamu lakukan itu munafik, namanya nifak amali, nifak amal. Jadi dia ngaku Islam, tapi dia melakukan itu munafik. Nah sekarang dianggap seolah-olah keren loh. Ngerinya sekarang tuh zaman itu sekarang gitu.
Makanya bagi kita nih yang mungkin sebagian besar ada seorang influencer, sebenarnya teman-teman itu ladang pahalanya gede. Makanya saya tuh ingat diskusi di para asatidz itu ada jihad kita itu adalah memperbanyak follower. Bukan apa-apa, bukan pengen engagement. Karena kita jangan sampai yang orang soleh kalah di sosmed gitu. Kalah di sosmed, sosmed diisi dengan pelaku maksiat. Makanya kalau kata para salah satu saya itu emang jihad kita harusnya di jumlah follower, nambah jumlah follower, saking saring support. Follow nih Ustadz ini, follow nih Ustadz ini. Kenapa? Supaya banyak follower dia, orang terinspirasi seperti itu. Oke, kembali. Syarat kedua, Nabi Adam gagal. Syarat kedua, Nabi Nuh pun gagal. Karena anaknya yang nomor 4, Nabi Nuh kan putranya ada 5 ya, sudah kita pernah bahas. Yang pertama namanya Sam, yang kedua namanya Ham, yang ketiga Yafis, yang keempat namanya Yam atau Kan'an, yang kelima namanya Abir. Abir putra bungsu Nabi Nuh yang wafat sebelum peristiwa banjir dahsyat. Jadi Nuh yang masih hidup saat dia ingin mengajak putra itu ada 5. Yang pertama Sam, Ham, Yafis dan Yam. Sam, Ham dan Yafis beriman, akhirnya dia masuk ke kendaraannya Nabi Nuh. Kan dia masuk dalam perahunya Nabi Nuh yang kurang lebih jumlahnya 80 orang. Allah takdirkan semua manusia di muka bumi itu akan wafat kecuali yang naik perahunya Nabi Nuh. Banjir itu banjir sedunia. Jadi ini banjir paling dahsyat di zaman Nabi Nuh. Semuanya mau sembunyi dimanapun bakal mati. Karena yang selamat hanya naik perahunya Nabi Nuh. Jadi manusia waktu itu sensus zaman itu cuma 80 orang. 80 orang itu Allah takdirkan mandul semua kecuali 3 pasang. Yaitu Sam, Ham dan Yafis. Yaitu dengan istrinya. Dari Sam nanti lahir keturunan anak-anak yang bermata biru dan kulit putih. Itulah awal dari anak-anak di Eropa. Dari Ham nanti dari Ham lahirlah anak-anak yang berkulit hitam dan rambut keriting. Itulah cikal bakal anak-anak di Afrika. Dari Yafis itu lahir anak-anak yang kulit kuning, coklat, yang mata sipit dan agak Melayu. Itulah anak-anak yang ada di Korea, Jepang dan juga di Asia. Ya. Jadi kita ini semuanya menanti, selain kita anak dari Nabi Adam, nasab kita tersambung sama ke Nabi Nuh. Makanya Nabi Nuh itu disebut Abul Bashar Ats-Tsani, bapak manusia nomor 2. Ya, Nabi Adam bapak manusia, kita ini Nabi Nuh bapak kita nomor 2. Ya, cuman beda jalurnya. Ya, tergantung, kalau kulit kita agak putih mata biru berarti dari Sam gitu ya. Lu kan anak agak boleh-boleh dikit gitu ya. Kalau ya lu hitam-hitam begini ya lu dari Ham gitu ya. Kalau misalnya agak-agak kuning coklat lu dari Yafis gitu aja. Jadi kita bedanya di antara Sam, Ham dan Yafis. Nah, Yam yang nomor 4 ini kafir. Ya, Diam atau Kan'ani kafir. Yam ini gagal. Yam ini dalam hal ini dia menjadi salah satu yang tidak mau ikut dan akhirnya wafat ya. Berarti Nabi Nuh gagal di anak dan gagal istri dan juga gagal di anak. Bagaimana dengan Ibrahim? Ya kembali kita menelaah 4 tokoh ya, Adam, Nuh dan Ibrahim. Nah, Ibrahim anaknya 12 ya anak yang soleh. Dari Sarah yaitu adalah Ishak yang kita tahu anak yang cerdas. Dari Hajar anak yang Ismail itu anak yang sabar gelarnya. Dalam Quran surat As-Saffat 101, fabasyarnahu bigulamin halim. Kami beri kabar gembira dengan putra yang cerdas. Putra yang sabar. Sabar. Berarti keturunannya Ismail itu nanti sabar-sabar. Makanya Nabi Muhammad keturunan Ismail diuji dengan kesabaran. Sementara keturunan Ishak cerdas-cerdas diuji dengan kecerdasan itu Yahudi. Ya. Berarti syarat kedua Nabi Ibrahim sukses. Bagaimana Imron? Istrinya soleha, siapa anaknya? Maryam. Maryam inilah yang digelari dalam Quran sebagai Miss Universe. Jadi istilah Miss Universe itu istilah Quran. Allah firman dalam surat Ibrahim Al-Imran 46, Innallaha astafaki wa taharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ayat 42 ya. Nanti dicek. Allah memilihmu, mensucikanmu dan memilihmu di antara wanita di alam raya. Alam raya itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya alamin, bahasa Inggrisnya universe. Jadi sebenarnya ya Maryam itu the real Miss Universe.
Iya, jadi sebenarnya ibu-ibu kalau boleh nggak sih Ustadz aku jadi Miss Universe? Boleh banget. Cuman jangan rujukannya yang dari Venezuela, jangan dari Filipina, jangan dari Amerika itu. Rujukannya adalah yang dari Quran. Itu the real Miss Universe. Jurinya langsung Allah. Kalau tahu psikologinya Maryam, maka bagaimana Maryam itu dipilih jadi Miss Universe, nanti teman-teman terpilih jadi Miss Universe. Dan waktu kita akan bahas Miss Universe itu mungkin sekitar 5 sesi. Karena itu panjang sekali pembahasannya, karena ada 4 Miss Universe dalam khasanah Islam. Ya, sudah teman-teman tahu ya. Afdalun nisa'il jannati arba, sebaik-baik wanita penghuni surga ada 4. Yang pertama siapa? Maryam. Yang kedua Khadijah. Yang ketiga Fatimah. Fatimah dulu. Yang keempat Asia. Jadi ini ya finalisnya. Ya, nanti kita akan bahas kenapa 4 ini, tapi bukan hari ini kita nggak bahas. Kita baru pengantarnya dulu bahwa Nabi Imran dia sukses menjadikan bagaimana yang namanya anaknya menjadi dari Miss Universe. Maka Imran sukses di syarat pertama, syarat kedua. Adam sudah gagal di syarat yang kedua, Nuh gagal syarat pertama dan kedua. Baru 2 syarat. Kalau cuma 2 syarat ini gampang, semua orang bisa jadi keluarga terbaik. Maka para ulama menambahkan syarat ketiga kalau pengen jadi keluarga terbaik, dan itu cita-cita kita, yaitu adalah punya cucu bahkan cicit yang baik. Maka kita lihat dari Ibrahim cucunya Yakub. Ya, Yakub itu nama lainnya apa? Israel. Israel itu dalam bahasa Ibrani, bahasa Arab, maknanya apa Israel? Isra artinya hamba, il artinya Tuhan. Israel artinya hamba Tuhan. Maka Israel itu nama lainnya Abdullah kalau bahasa Arab. Ya, Abdullah. Ya. Sehingga kalau kita membenci karena Palestina diserang negara Israel, kalau demo nggak boleh nyebut Israel laknatullah. Sebagian ulama mengkhawatirkan Israel ini bukan negaranya, tapi nanti merujuknya ke siapa? Nabi Yakub gitu ya. Nanti kita melaknat Nabi Yakub dong. Kan Israel nama lain Nabi Yakub. Makanya kalau mau negara Israel. Yang benar Yahudinya gitu ya. Jangan Israel, kan negaranya. Ya, karena kan Israel itu artinya Yakub gitu ya. Nah, Yakub kemudian Yusuf. Jadi cucu dan cicit. Ya, jadi garisnya cucu cicit. Nah, berikutnya kalau Imran cucunya siapa? Isa. Jadi Nabi Isa. Jadi Imran punya anak baik, cucunya pun baik, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Maka kesimpulannya bahwa syarat menjadi keluarga terbaik itu 3. Pasangan, punya anak, dan jangan berakhir sampai anak sampai cucu. Jadi bagi kita nih yang sudah punya anak jangan puas. Harusnya berpikir adalah setelah punya anak, rewellah kita untuk bagaimana mendidik cucu kita. Makanya dalam Islam itu ada grandparenting. Kalaupun sudah jadi kakek nenek, tetap belajar bagaimana mendidik cucu supaya apa? Sampai cuculah kita nanti bisa menjadi keluarga terbaik. Jadi sampai cucu. Nah, jadi itu pembahasan mengenai bagaimana syarat jadi keluarga terbaik. Tapi menarik, mengapa Adam dan Nuh tetap di dalam ayat ini tetap ditampilkan sebagai yang harus kita pelajari. Ya, apa hikmahnya? Apa ibrohnya? Ya, ibroh itu beda dari hikmah. Ibroh itu mengambil pelajaran dari hal yang buruk, hikmah mengambil pelajaran dari yang baik. Ya. Jadi ibrohnya apa? Kan Adam dan Nuh tidak disebut keluarga terbaik. Apa ibrohnya? Yang pertama adalah dari Adam kita belajar Adam itu tetap dimuliakan walaupun tidak jadi keluarga terbaik, karena Allah memuliakan Nabi Adam karena Nabi Adam punya satu sifat. Apa sifat Nabi Adam yang harus kita miliki? Yang harus kita yaitu nama iktiraf. Iktiraf adalah sifat Nabi Adam, yaitu mengakui kesalahan. Di antara yang memuliakan Nabi Adam itu adalah karena dia orangnya nggak suka nyari kesalahan orang lain. Siapa yang mengeluarkan Nabi Adam dari surga? Biang keroknya siapa? Hah? Iblis. Biang keroknya iblis. Iblis kan membujuk ya. Mengatakan inna kunna minan nasihin. Salah satu tipu daya iblis itu membungkus kalimat. Jadi
Syajaratul khuldi, pohon kekekalan itu sebenarnya istilah iblis untuk membuat Nabi Adam tergoda. Jadi salah satu cara memanipulasi kemaksiatan itu dibikin dengan istilah yang dibikin bagus. Makanya pohon kekekalan itu, pohon khuldi itu bukan dari Allah. Sebagian ulama bahkan menyebut, Allah menyebut nama pohon itu namanya Syajaratul Kiram. Tapi oleh iblis disebut Syajaratul Khuldi, pohon kekekalan. Supaya apa? Supaya framingnya muncul di Adam adalah, oh kalau saya pengen kekal surga nggak harus ke dunia, makan aja buah ini gitu. Kan gitu ya. Maka ini juga salah satu yang harus teman-teman waspadai. Karena sekarang maksiat itu kadang-kadang dibungkus dengan istilah-istilah ya. Banyak lah ya. Dukun disebut orang pintar. Ya. Supaya apa? Supaya akhirnya kita berpikirnya adalah enggak kok. Atau maaf ya, yang lebih keren sekarang dukun disebut penasehat spiritual. Kan akhirnya teman-teman kalau lu datang ke dukun, ya enggak, dukun apaan? Dukun mendosa. Terus kemana? Gua penasehat spiritual. Jadi memang itu pintarnya gitu. Jadi teman-teman tuh jangan tertipu dengan istilah, harus tahu hakikatnya. Bunga sebenarnya riba. Ya, misalnya apalagi banyak, hati-hati. Misalnya kadang-kadang pacaran disebut ta'arufan. Kenali dulu istilah ta'aruf, jangan teman-teman akhirnya terjebak. Jadi itu yang harus dipahami. Oke, iblis memanipulasi itu, sehingga akhirnya Adam tergoda dan Adam dikeluarkan dari surga bersama Hawa. Nah, pada saat Adam dikeluarkan dari surga, apakah pernah ada riwayat Adam mencaci maki iblis? Sampai bilang, ya Allah laknatlah iblis, ya Allah. Iblis biang kerok. Gara-gara iblis saya keluar dari surga, harusnya iblis nih yang dibakar gitu. Ternyata tidak. Adam mengajarkan satu hal dan inilah yang dimuliakan dari kita. Jika ada hal yang terjadi dalam diri kita, jangan cari kesalahan dari pihak luar dulu. Lebih baik tengok ke dalam. Maka Nabi Adam mengajarkan itiraf, doanya diabadikan di surat Al-A'raf ayat 23. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maaf nih teman-teman, saya ngomong mungkin sebagian teman-teman rasakan. Misalnya terjadi rumah tangga berantakan, kemudian terjadi perceraian gitu ya. Yang terbaik adalah memang kita disakiti, dia selingkuh Ustadz. Oke, betul, mungkin dia selingkuh. Tapi lebih baik kalau ingin mendapatkan, terperiksa ke dalam. Apa penyebab dia selingkuh? Itu lebih baik, mengupgrade diri. Supaya apa? Supaya kita belajar dari kesalahan itu. Kenapa ya? Oh ya mungkin gue orangnya jutek. Kalau suami pulang gue ambekin terus. Atau maaf, kenapa suami ya bisa gitu. Atau misalnya kalau itu dari sisi seorang suami, kenapa istri gue kok nggak mau lagi melayani dan sebagainya. Oh mungkin gue orangnya kasar. Jadi yang terbaik itu melihat ke dalam. Karena ada orang itu setiap ada masalah selalu dibilang abis dia begini gitu. Saya pernah nanganin kasus seorang ibu, maaf nih, nikah itu 12 kali. Nikah 12 kali. Dan setiap nikah cerai, dia selalu bilang gitu, alah suami saya itu semua gak ada bener. Secara manusiawi, walaupun saya lagi ingin melepaskan, misalnya kalau saya bukan ustadz, saya akan bilang gini, kalau orang udah 12 kali nikah dan 12 kali gagal, berarti jangan-jangan lu yang gak bener gitu. Tapi kan kita lebih sering membagikan semua yang ngaco semua tuh. Ada yang pengen harta saya, agak ini sebagainya. Saya pengen mereka konsultasi sama ustadz nih. Akhirnya saya coba ibu sebutin, suami pertama saya orang begini, soalnya 12 kali bayangkan. Akhirnya saya coba tengok diri ibu. Kalau kita selama ini selalu melihat keluar, kita tuh gak pernah mengupgrade diri. Gak pernah terjadi perubahan diri. Makanya saya tertarik, ada salah satu influencer datang ke saya. Ya, dia hampir karam rumah tangganya sampai sekarang alhamdulillah Allah kokohkan, dia doa dan mau terus memperbaiki diri, datang rutin ngaji sama saya. Dia hampir memilih, saya ingin gugat cerai sama saya. Suami saya ketahuan selingkuh dan tidur sama yang lain gitu. Udah itu sakit hatinya luar biasa, dia harus dipulihkan mentalnya. Saya bilang pilihan nama kamu silakan, kamu berhak kok dan dalam syariat itu udah menjadi syarat sah untuk menggugat cerai. Tapi akhirnya dia bilang,
Saya nggak pengen cerai ini berujung hanya sekedar lepas, Ustadz. Saya ingin baik, makanya yuk kita evaluasi bareng-bareng. Akhirnya dia mengevaluasi dirinya. Dan menariknya adalah dari situ dia temui, iya ya, kenapa istri suami saya selingkuh? Ternyata dia mengevaluasi diri, saya orangnya begini, orang begini, orang begini. Tapi dia mau mengupgrade dirinya, itu menarik. Terlepas apakah rumah tangga nanti bertahan atau tidak, dia menjadi pribadi yang baik. Karena gini, selama ini kita kalau berumah tangga itu lupa, setiap ujian itu adalah keluar dari ujian itu bukan suksesnya itu adalah kalau rumah tangga akur, bukan. Cerai atau tidak cerai, yang jelas kita jadi lebih baik. Paham gak? Contoh ya, ini ada satu kejadian, seorang suami, dia selingkuh, dia zina, dan dia gugat cerai sama istrinya. Akhirnya dia nangis-nangis sama saya, ya Allah Ustaz, tolong saya Ustaz, saya gak mau cerai, kasihin anak-anak. Kemudian dia bikin perjanjian sama istrinya, dia ditulis di atas kertas, yang dia minta supaya saya jadi saksinya. Akhirnya saya bilang, siap saya jadi saksi, tanda tangan. Jika terjadi kembali perselingkuhan ada buktinya, maka sang istri bisa menggugat cerai, jatuh talak 1. Oke, tanda tangan. Akhirnya saya tanda tangan itu, sebulan kemudian si cowok ini selingkuh lagi, ada buktinya. Nangis ya, istrinya udah nggak kasih kata ampun, udah pokoknya cerai gitu. Dia nangis sama saya, ya Allah Ustadz, gimana cara supaya istri saya kembali baik sama saya, supaya dia nggak bergugat cerai. Saya janji Ustadz, saya akan perbaiki diri, saya bilang. Dan mau nggak mau saya harus ngomong gak keras. Kesalahan antum tuh adalah antum cuman pengen istri balik ke antum, tapi nggak pengen Allah balik ke antum. Orang itu ketika dia melakukan dosa, yang dia pikirin adalah gimana pasangannya nerima dia. Dia lupa harusnya Robnya dia menerima dia dulu. Maaf nih, sekiranya pun tetap dia menikah, jadi lagi, bisa ini, tapi Allah nggak nerima tobatnya dia, hidupnya nggak akan bahagia, saya jamin. Pasti berantem lagi, ada aja masalah, bisnisnya hancur, utang numpuk, tahu-tahu dibikin bangkrut, Allah dimainin. Makanya saya bilang, nggak usah pikirin cerai atau nggak cerai, udah nggak usah pikirin. Yang penting Allah terima tobat antum, itu aja. Mau nggak penting, yang penting adalah Allah terima, udah. Karena kalau Allah udah sayang sama kita, Allah ampuni dosa kita, dimudahkan urusan, itu aja kuncinya. Selama ini kan yang dipikirin adalah, aduh gimana anak saya ini, gimana pasangan saya. Dia lupa hak Tuhannya, dia berkhianat sama Tuhannya loh. Itu yang pertama harus dipikirin. Makanya dalam kondisi apapun, kalau teman-teman mengalami apapun, belajar dari Nabi Adam, mendingan tengok ke dalam. Jangan, emang dia tuh biang keroknya, dia sama punya anak nih, anak candu handphone. Yang teman-teman pikirin nih gara-gara handphone nih, gara-gara temennya nih, gara-gara. Nggak pernah nengok, jangan-jangan sebagai orang tua kita nggak kena ngajak main. Kenapa anak main handphone? Karena mungkin kita sendiri memperkenalkan. Nangis dikit, nih, Upin. Nih, Nusarara. Kita yang memperkenalkan, orang nangis butuhnya kita kasih handphone. Akhirnya anak belajar pola, nangis handphone. Kalau nangisnya perlu kita, dia kan pola, nangis mama, nangis ayah. Akhirnya begitu udah SMP baru bilang, kamu kenapa sih gak mau cerita sama mama? Kan mama ini kan yang melahirkan kamu cerita dong. Anak kalau dari kecil sudah merasa peran mamanya sekadar mensubstitusikan dengan handphone, ini sudah selesai, kholas, bondingnya rusak, nggak ada lagi butuhan. Maka saya bilang, saat menghadapi anak bermasalah, pasangan bermasalah, tengok ke dalam, belajarlah dari Nabi Adam. Rabbana zolamna anfusana, kami tak menzolimi, apa ya kezaliman saya? Oh ya Allah, pantesan gitu, saya ini orangnya kalau udah lagi capek suka ngebentak, pantes jadi istri nggak nyaman. Ya Allah, pantesan banget anak saya itu takut ngomong sama saya, karena kalau dia ngomong saya teror, udah kayak KPK sama koruptor tuh. Lu cerita, pantesan. Jadi banyak introspeksi. Dari Nabi Adam kita belajar. Yang kedua dari Nabi Nuh. Nabi Nuh lebih parah lagi. Istrinya kafir, anaknya kafir pula. Tapi kenapa Allah angkat? Ini jadi jawab. Kenapa? Mungkin kita nanya. Jawaban adalah Nabi Nuh mengajarkan kita tentang proses jiddiyah, kesungguhan. Di dalam Islam yang Allah perintahkan itu adalah proses bukan hasil.
Kalau hasil yang kita pikirkan stres. Sebagian kita kenapa stres anak kita nggak jadi baik, nggak hafal Quran? Karena mikirin hasil. Padahal perintah Allah adalah surat At-Taubah 105. Apa? Proses. Wa kuli malu fa sallallahu malakum rasulullah ahlan. Ahlan Mas Adri. Katakanlah berusaha saja kamu, Allah Rasul dan orang mukmin akan nilai. Jadi perintah Allah ada berusaha aja. Allah Rasul dan mukmin yang menilai. Jadi dalam Islam itu, kenapa para orang tua stres? Jawabannya adalah karena mikirin hasil. Padahal Allah tidak memberitakan kita berhasil. Nabi Muhammad pamannya kafir. Apakah Nabi Muhammad gagal? Abu Thalib itu kafir. Apa Nabi Muhammad gagal? Tidak. Urusan hasil urusan Allah. Nabi Nuh putranya kafir. Apakah Nabi Nuh gagal? Tidak. Nabi Nuh justru melakukan apa yang mungkin jarang kita lakukan. Dalam surat Nuh ayat 5 dan 6. Inni dautu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Aku berdakwah malam dan siang, bukan bertambah dekat anakku keturunan, malah kabur semuanya. Tuh Nabi Nuh malam siang. Kalau kita mungkin siang doang, malam nonton bola. Ini malam siang didik anaknya, didik istrinya, terus-terusan. Tapi bayangkan, tadi kan kita belajar dari Nabi Nuh 950 tahun, umatnya cuma berapa? 80. Ya kan? 950 cuma 80, kebayang nggak? Kalau dibikin skalanya, dibikin statistik, setiap 11 tahun yang daftar anggota cuma 1. Kalau ukuran jumlah menjadi keberhasilan, maka pendiri musyawarah lebih layak masuk surga daripada Nabi Nuh. Musyawarah berapa tahun? 11 tahun. 11 tahun. Udah berapa? Nggak mungkin 1 kan? Nabi Nuh 11 tahun 1. Musyawarah udah berapa? 300-an. Kalau ukuran jumlah, yang pertama bikin musyawarah lebih dulu di depan Nabi Nuh belakangan kamu. Tapi bukan itu ukurannya. Maka teman-teman jangan minder. Kalau teman-teman merasa, makanya kalau kita punya anak soleh pun jangan GR. Yang dilihat Allah tuh hasilnya. Dilihat proses bukan hasilnya. Kalau hasilnya, nanti Allah hisab, anakmu bisa hafal Quran gimana caranya? Gak tahu ya Allah, kayaknya ustadznya dia ngajarin. Lah lo ngapain? Ya saya ini ya main lato-lato gitu ya. Jadi dia nggak ngapa-ngapain, nganterin anaknya juga enggak, bayar anak juga enggak, itu kayaknya istri saya gitu. Makanya teman-teman, ngurus anak itu adalah seberapa besar yang kita korbankan. Waktu kita, mikirin kita, belajarnya kita. Nanti urusan nasib biarkan Allah. Yang bikin teman-teman stres apa? Itu ada mikirin hasil. Ada orang tua datang saya kenapa saya begini? Udah lakukan aja. Karena tidak ada jaminan pasti berhasil. Mentang-mentang saya adalah ustadz ngajar parenting, anak saya pasti soleh. No. Nggak ada jaminan. Yang ngaku, yang bisa menjamin, justru nanti itu mengambil haknya Allah. Sombong itu. Pasti kalau anaknya Ustadz Bendi pasti soleh. Bukan. Yang anaknya soleh adalah anaknya Pak Soleh. Pasti anak soleh. Kalau anak saya enggak, makanya saya bilang, saya mah lakukan aja. Makanya Nabi Nuh itu disebut sebagai Rasul Ulul Azmi. Maka semangat kita, jadilah orang tua Ulul Azmi, jadilah suami Ulul Azmi. Ya udah, saya mengajak istri saya terusin aja. Saya berdasarkan ilmunya begini, hasilnya urusan Allah. Kita tuh nggak bisa ngasih hidayah sama orang lain. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Kamu tuh nggak bisa ngasih hidayah sama orang yang kamu sayang. Allah yang ngasih hidayah. Makanya nggak boleh ngeklaim. Kalaupun ada keberhasilan, jangan pernah bilang saya. Hati-hati. Orang tua itu sekarang punya penyakit namanya narcissistic parenting. Narcissistic parenting adalah penyakit di dalam sebagai orang tua adalah mengobsesikan anak supaya dirinya yang bangga. Anak gua. Dan itu penyakit yang nanti di akhirat dia zong. Allah akan bilang, engkau mendidik anakmu bukan investasi akhirat agar engkau dipuji sama semua orang. Sebagai ibu yang sukses, sebagai ayah yang hebat, hilanglah pahalamu semua. Ngeri. Kenapa? Karena narsis. Pengen anak, ayo jangan bikin malu papa. Papa ustadz, masa gak hafal Quran? Ayo, saya aja gak pernah mau tuh. Saya gak pernah mau bilang, jangan bikin malu Abi. Abi no ustadz, apalagi ustadz parenting. Dia bikin malu. Wah itu berbahan banget tuh. Makanya pernah anak saya ngomong gini, ini anak saya nomor 2 nih. Dan saya tahu loh, ini obrolan yang menurut saya ini jadi renungan saya gini.
Jadi anak Abi itu berat. Saya bilang, hah? Kenapa? Soalnya aku nggak tahu aku ibadah karena Allah atau karena Abi. Bayangin dia sampai mikir gitu. Abi kan ustadz, apalagi ustadz parenting. Jadi orang tuh akan memandang ini, anak ustadz parenting masih begini. Akhirnya saya sadar tuh. Akhirnya saya peluk anak saya cuma bilang gini, Bang, Abi ingin kamu bahagia bersama Islam. Jika kamu belum merasa bahagia, itu salah Abi. Belum mengenalkan Islam yang indah buat kamu. Lakukan aja yang menurut kamu itu adalah tidak melanggar syariat Allah. Jika itu tidak disukai Abi gak apa-apa, yang penting Allah suka. Berarti aku boleh main game dong. Dan dia cuma mau main game, cuma bilang seolah-olah kan anak ustadz gak boleh main game. Saya bilang siapa yang bilang anak ustadz gak boleh main game? Biasa aja. Yang jelas jangan melalaikan, dia udah main game aja. Dia hanya mau bilang, karena dia kayak oh, anak ustadz main game. Kan itu manusiawi, orang saya juga main game kadang-kadang gitu. Jadi saya menyadari, itu juga dialami mungkin sebagian kita yang ada obsesi. Jangan bikin malu ya. Narsisisme, makanya kalau anak kita berhasil, nggak boleh mengklaim. Kalau anak kita nggak berhasil, kembalikan kepada Allah, yang penting usaha. Itulah muslim diharapkan. Makanya diajarkan Nabi Nuh adalah yang penting usaha. Kalau berhasil jangan mengklaim diri kita. Karena kalau anak sukses belum tentu anak kita. Makanya nih teman-teman ada zikir pagi yang teman-teman sudah sering baca belum zikir ini. Ini menarik nih karena zikir ini membuat kita terbebas dari pengakuan diri. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfatain. Ingat. Ya Hayyu Qayyum, ya yang maha hidup, yang maha berdiri. Birahmatika astaghits, dengan rahmatmu kami meminta. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah kami dalam segala urusan. Wala takilni nafsi, jangan kau sandarkan kesuksesan itu kepadaku walaupun sekejap mata. Mata kau kedip sekejap. Lintasan hati mengatakan gini, gua gitu loh, hati-hati. Ya gua lah, pantes lah. Gua kan ahli di bidang ini, masa anak gua gak bisa? Hati-hati. Ini wilayah yang nanti kita mengambil haknya Allah. Anak soleh itu adalah bagian dari karunia Allah karena kita memperbaiki diri. Maka saya bilang anak soleh itu hadiah dari Allah karena kita memperbaiki diri. Sekiranya pun Allah gak ngasih anak soleh tapi kita memperbaiki diri, itu sudah cukup. Karena kalau anak soleh bukan karena kita memperbaiki diri, jangan mudah mengklaim. Kalau kesolehan itu bisa diklaim, maka yang lebih layak mengklaim solehan anaknya itu adalah bapaknya Nabi Ibrahim. Bapak Nabi Ibrahim mungkin di akhirat bisa petatang petenteng itu. Allah itu kan Ibrahim anak saya. Itu Ibrahim yang Nabi itu, saya bapaknya. Berarti saya masuk surga. Lalu buat patung. Ya dicemplungin ke neraka. Maka jangan mengklaim sesuatu yang sebenarnya itu hak mutlaknya Allah. Yang ngasih hidayah siapa? Allah. Yang bikin dia masuk Islam siapa? Bukan karena gua itu. Dia makanya mau ngaji. Bukan. Dia mau ngaji karena Allah gerakan hatinya. Kita memfasilitasi aja. Jangan usah mengklaim. Oh dia kan hijrahnya karena saya. Bukan. Dia hijrah itu memang Allah gerakan hatinya. Kita memfasilitasi. Teman-teman mengajak teman-teman sesama artis itu bukan karena teman-teman adalah penentu hijrahnya, bukan. Teman-teman memfasilitasi. Allah gerakan hatinya. Jadi kita kalau sudah pakai format ini nggak stres lagi. Ngundang orang nggak datang ya sudah. Yang penting mah udah ngundang, udah ngajak, bimbing anak tapi anak masih begini ya udah. Yang penting mengajak terus. Nah kan sholat nggak capek. Ya ayah ngingetin doang. Kamu udah ini harusnya sholat, apa masalah kamu? Yang penting usaha, habis mikir kenapa. Yang usaha aja terus. Makanya Nabi Nuh tuh usaha terus-terusan. Terus sampai datangnya ajal. Tapi anak tetap kafir, ya sudah selesai. Batasnya apa? Sampai datangnya kematian. Mau kita duluan yang mati atau anak kita yang mati. Makanya gak ada gini, udah gede Ustaz. Capek saya, udah gede udah susah. Siapa bilang Nabi Umar itu dapat hidayah umur 38. Umar. Jadi kalau ada yang mengklaim udah tua, udah 30 dikasih tahu susah. Ada orang Ikrimah itu ada yang dapat hidayah, ada umur 60 ada. Kita nggak boleh putus asa.
Makanya terus aja kalau anak kita masih udah tua, udah 40, misalnya kita udah sepuh nih, anak sudah 40 udah susah dibilang biarin aja deh, emang nasibnya begitu. Jangan putus asa. Ya, kita nggak tahu sampai kapan itu datang hidayah. Bahkan bisa jadi dia dapat hidayah justru setelah kita wafat, kita nggak tahu. Tapi usaha kita mengajaknya. Punya temen nih, dia mah udah lingkarannya, udah cycle setan semua dia mah. Udah benar-benar susah itu, mabuk semua tuh Ustadz, udah susah kayaknya, nggak mungkin bakal ketemu. Mengklaim tidak mungkin itu mengambil wilayah Allah, nggak boleh. Udah memaksiat semua dilakukan, nggak mungkin, nggak boleh. Termasuk nggak boleh mengklaim dia mah pasti soleh, nggak boleh juga nih Ustadz ini, nggak boleh juga. Makanya nggak boleh ngasih nama kepada orang yang belum jelas akhir hidupnya. Wah dia Ustadz soleh nih, kita harus ngasih nama Ustadz. Hukumnya adalah makruh. Kita nggak tahu akhir hidupnya. Kalau pengen memberi nama untuk tokoh soleh, pastikan akhir hidupnya itu baik. Ya, karena khawatirnya, anak dapat beban nama, akhir hidupnya ternyata nggak baik. Misalnya namanya Bendi Jaisurrahman, waliyazubillah, saya mohon tetap istiqomah sampai akhir hayat. Tapi keburu ngasih nama, ada nama kasih nama, semua nama anak saya Bendi Jaisurrahman. Lah akhir hidup saya nggak ada yang bisa jamin. Jangan kasih nama yang jelas-jelas akhir hidupnya selesai husnul khotimah. Ya. Oke, dari Adam dan Nuh kita belajar itu. Makanya Nabi Nuh mengajarkan kesungguhan, sungguh. Nah, dari Ibrahim dan Imran lah baru kita belajar berkeluarga. Kalau Adam dan Nuh secara individu, tadi Adam belajar tentang i'tiraf, dari Nuh kita belajar tentang kesungguhan, dari Ibrahim dan Imran lah kita belajar ala Ibrahim wa ala Imran. Ibrahim dan Imran ini menarik. Pertama adalah mereka ada keluarga yang dipilih terbaik dengan tipologi yang berbeda. Pertama, Ibrahim nabi, Imran bukan nabi. Inilah jawaban bahwa menjadi keluarga terbaik bukan diklaim hanya khusus nabi. Yang bukan nabi bisa, buktinya Imran bukan nabi bisa. Berarti kita pun bisa. Kalau ngikutin syarat-syarat tadi. Yang kedua, Ibrahim poligami, Imran monogami. Maka dalam Islam keluarga terbaik bukan yang banyak-banyakan jumlah istri. Yang paling penting adalah apakah bisa membuat istri itu terbahagiakan atau terjaga hak-haknya. Ini kan salah satu kesalahan dasarnya adalah yang seolah-olah kalau yang monogami itu dianggap adalah nggak baik keluarganya. Karena ada hadis yang bunyinya sebaik-baik kalian ada yang paling banyak istrinya. Pada hadis ini maknanya kata para ulama bukan gitu. Imam Suyuti mengatakan hadis ini benar redaksinya, tapi maknanya adalah hadis ini adalah memberitahu bahwa manusia terbaik yang dipilih Allah itu istrinya banyak, namanya Nabi Muhammad. Jadi bukan motivasi orang supaya istrinya banyak, tapi maksudnya adalah memberitahu sebaik-baik manusia itu adalah yang istrinya banyak, maksudnya Nabi. Misalnya kalau misalnya Nabi itu kayak misalnya kalau yang paling pintar di kota ini adalah yang misalnya misalnya Kalimas Abdi misalnya dia yang tingginya 170 cm misalnya. Berarti apakah orang yang di bawah 160 itu enggak pintar? Bukan, karena dia merujuk kepada seorang. Maksudnya gitu. Jadi hadis ini bukan mengklaim bahwa kalau istrinya banyak tuh paling baik, yang istrinya satu salah. Rujukannya Quran itu. Imran istrinya satu tapi dimuliakan. Karena kalau istrinya banyak tapi dia tidak bisa menjalankan haknya. Tadi ya kasusnya. Ya. Dia malah terlupakan, terabaikan, tersakiti, justru mengerikan. Ya, maka muliakanlah ya. Yang berikutnya Ibrahim keluarga yang ayah ibunya masih full parent. Sementara Imran single parent karena Imran wafat saat Maryam baru lahir. Makanya dalam Islam single parent ada ilmunya. Yang kita belajar dari Imran karena Imran itu keluarga single parent. Yaitu adalah Hana istrinya Imran wafat menjadi single parent saat Maryam baru lahir. Sementara Ibrahim itu full parent. Yang keempat adalah Ibrahim itu keluarga yang bapaknya jarang pulang. Ibrahim pulang setahun sekali. Pengasuhnya itu bapaknya sebagai keluarga jarang pulang. Memberi isyarat bahwa bapak yang jarang pulang ada ilmunya juga. Ya, jadi bukan berarti gara-gara gerakan keayaan itu bapak harus di rumah terus, itu juga salah kan. Saya pernah sampaikan bahwa laki-laki dalam bahasa Arab disebut rojul. Rojul itu dari kata rijlun artinya kaki. Laki-laki itu rojulun
Rijlun itu artinya kaki. Laki-laki laki, rojulun, rijlun kaki. Kenapa laki-laki samakan dengan kaki? Maknanya dua. Satu, karena kaki menahan bobot, menahan beban. Maka dalam bela diri kalau kakinya lemah, sengkat, jatuh, maka ambruklah pertahanan. Makanya kuda-kuda harus kuat. Laki-laki diibaratkan kaki karena kekuatan rumah tangga ada di laki-lakinya. Makanya laki-laki harus siap menanggung beban. Laki-laki harus siap menanggung beban karena kalau laki-lakinya lemah, ambruklah keluarga. Jadi kalau ada laki-laki dicurhatin sama istri, sama mertua, sama ipar, sama keluarga, sama tetangga, sama ipar, itu laki-laki terbaik. Semakin besar orang curhat sama dia menunjukkan dia laki terbaik. Karena Nabi itu makanya dia mikirin sampai umatnya. Bebannya banyak. Yang kedua, laki-laki sebut kaki karena bergerak. Kaki itu bergerak. Makanya laki-laki itu memang gak boleh mager di rumah. Harus bergerak. Aktif. Itulah laki-laki. Ya, laki-laki jangan berpikir, waduh karena pengen jadi ayah teladan di rumah aja lah. Bisnis online, jualan misalnya hijab Alila gitu ya, Oriflame, cek IG aku ya sis gitu, bukan begitu. Ya. Laki-laki tetap harus bergerak. Sementara Imron, pengasuh utamanya itu adalah dia stay terus. Dia mengawasi 24 jam. Siapa? Itu adalah Nabi Zakaria. Kalau Ibrahim pulangnya setahun sekali, Imron memantau terus. Maka bapak yang memantau terus anaknya di rumah, dia bolak-balik, itu ada ilmunya. Bapak yang jarang pulang, itu juga ada ilmunya. Yang kelima adalah Ibrahim anaknya banyak. Berapa tadi anaknya? 12. Sementara Imran anaknya 1. Jadi anak banyak pun ada ilmunya, anak 1 pun ada ilmunya. Yang berikutnya adalah Ibrahim anaknya laki-laki semua. Menunjukkan belajar mendidik anak laki-laki dari keluarga Ibrahim. Sementara Imran anaknya perempuan. Berarti kamu mendidik anak perempuan dari Imran. Maka dari situlah tipologi ayat ini mengajarkan tentang resume ilmu parenting di dalam Islam tuh. Jadi ilmu berkeluarga dari satu ayat ini kita dapat kesimpulan dari 4 tokoh, Adam, Nuh, Ibrahim dan Imran. Dari inilah kita belajar. Nah itu resumenya. Lain waktu kita akan bahas lebih detail lagi. Jadi situ teman-teman jadi tahu, oh begitu ya. Berarti semua dibahas dalam Islam ya. Jadi kalau kita punya pasangan baik tapi anaknya enggak baik, berarti belajar dari Adam. Adam kan pasangannya baik, tapi anaknya enggak baik. Jangan putus asa, belajar dari Adam. Kalau kita punya pasangan yang enggak baik, anak enggak baik, belajar dari Nabi Nuh. Ya, wah iya ya. Semua ada pembelajaran dalam Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah pukul 11:30 ya, 1,5 jam ya ternyata ya. Masya Allah. Masya Allah. Aku lu kuliah zafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.